Kalau kamu punya kekecewaan, punya luka dalam hati, obati aja semampu kamu. Nggak usah dipaksa cepat sembuh. Itu bukan urusanmu. Kalau kamu ingin mengobati apa-apa yang masih terluka, kamu tidak akan mampu. Biar luka itu tetap ada dalam hatimu. Tetapi obati, rapikan, tumpukan iman di dalam hati. Bahwa apa yang tidak baik hari ini yang kita rasakan, itu adalah bagian dari proses Allah untuk mengantarkan kita kepada kebaikan. Coba kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut kul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid, dia hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 63. Wah, imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca keadaan keuangan masjid. Pengeluaran, bayar listrik 400, ganti keran 200. Dibaca belum selesai, saldo kas. Di satu papan sudah harus dibaca, imam belum selesai. Apalagi dibaca? Apalagi dibaca? Kalender. Majelis Taklim Masjid Agung Al-Falah, Kota Tanah Bumbu. Belum selesai, baju lagi dibaca, bajunya orang. Andi Rudi, calon bupati. Di saat lingkungan gelap, yang terang itu masjid. 0 kilometernya kota Madinah mana? Ya Masjid Nabawi. 0 kilometernya Makkah mana? Masjidil Haram. Karena dia titik sentral, dia harus menjadi pusat penerangan. Sejak zaman Nabi sampai hari ini, masih tradisi itu berjalan. Kalau kita datang ke Madinah, tempat yang paling terang di mana? Masjid Nabawi. Kalau kita datang ke Mekah, tempat yang paling terang di mana? Masjidil Haram. Jadi kalau kita malam hari, sekarang masjid dimatikan lampunya, itu niru masjid mana kira-kira? Kalau kulturnya, kultur Rasulullah dan sampai hari ini, di saat lingkungan gelap, yang terang itu masjid. Nah itu sejak zaman Nabi ketika masih pakai minyak zaitun penerangannya, masuk ke situ, ya para pendeta Nasrani dari Najran langsung ke masjid, karena yang kelihatan tuh masjid. Masjid diterangi meskipun rumah mereka gelap. Jadi masjid itu titik 0 km. Sekarang masjid kalah terang dengan pasar. Maka daulat kita ini daulat pasar, tidak daulat masjid. Maka yang memimpin itu kemudian bukan para ulama dan agama. Yang memimpin adalah pemilik modal. Ini pergeseran peradaban. Artinya pemilik modal menjadi penguasa, mengatur raja-raja. Tapi kalau masjidnya lebih terang dari pasar, ulama itulah yang mengatur para raja, menerangi umatnya. Ini adalah masyarakat yang daulatnya di tangan masjid, bukan di tangan pasar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nenek yang pertama, bakti seorang anak kepada orang tua. Nah, dari konteks ini perlu kita renung ini, bahwa jasa orang tua tidak bisa dibayar dengan apapun, betul? Setetes keringat orang tua mengalir untuk cari duit, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, tidak bisa dibayar dengan apapun. Jadi kalau anak merasa dia beliin mobil orang tua, itu makan jin. Kalau ada anak beliin bangunin rumah yang bertingkat, itu makan jin. Kalau ada anak kasih duit 1 bulan 1 juta, itu makan jin. Kalau ada anak dia 1 bulan dia kasih beras 1 karung, itu makan jin. Bahwa jasa orang tua tidak bisa dibayar dengan apapun. Jelas anak muda? Mana anak mudanya? Anak muda. Ini anak muda nih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Nah segitu aja.
Enak makan bakso di Yaman itu. Itu kayak aslinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang pertama. Padamu dulu aku memang gila. Ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas, gak boleh narkotika, betul? Gak boleh minum-minuman keras. Betul. Di sini alhamdulillah siswanya gak ada yang minum, gak ada yang mabuk. Inilah makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Di tanah suci ini, di balik sunyi Makkah Al-Mukarramah, berbaring tenang seorang putra bangsa Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, cahaya dari Banten yang menyinari dunia Islam. Lebih dari 100 kitab ditulisnya, dari tafsir, fikih, akhlak, hingga tasawuf. Tapi yang paling dikenang bukan hanya ilmunya, melainkan kerendahan hatinya. Beliau dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz. Syekh Nawawi sejak muda telah mengajar di Masjidil Haram. Banyak orang Arab mengira beliau seorang ulama dari Maroko atau Mesir karena kefasihan dan kedalaman ilmunya. Ketika mereka tahu beliau orang Jawa, mereka tercengang. Bagaimana mungkin ada orang dari timur jauh yang menguasai ilmu agama sedalam ini? Ada yang bertanya, kenapa makam beliau sendirian di pojok ini? Ini kisahnya. Pemerintah Makkah memiliki kebijakan, semua orang yang dimakamkan di Ma'la akan dibongkar setelah 3 tahun. Demikian juga dengan makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka pada 3 tahun pertama wafatnya, makam beliau akan dibongkar pemerintah. Tapi subhanallah, ternyata jasad beliau masih utuh. Kain kafannya masih putih bersih, seolah baru dikuburkan kemarin. 3 tahun berikutnya lagi-lagi dilakukan pembongkaran dengan tujuan dipindahkan. Namun lagi-lagi, para petugas menemukan jasad beliau masih utuh seperti semula. Sejak saat itu pemerintah Saudi tidak mau lagi membongkar makam beliau dan dibiarkan di sini. Orang-orang pun menangis, takjub. Inilah kemuliaan seorang ulama yang hidupnya dipenuhi ilmu, takwa dan ketawaduan. Kemuliaannya tetap kekal dalam hati para pencari ilmu. Al-Fatihah untuk Syekh Nawawi Al-Bantani.